Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, terkait seorang yang berpuasa, tapi tidak mau sholat seperti itu ya, maka kondisi semacam itu sangatlah tidak dianjurkan ya. Ada seorang mukmin di bulan Ramadan, ia berpuasa, tapi ia tetap bermaksiat, bahkan meninggalkan sholat seperti itu. Maka kita bisa katakan puasa yang ia lakukan, ya, apabila seseorang tetap bermaksiat, itu puasanya akan, atau pahala puasanya akan berkurang, semakin berkurang, sampailah puasanya tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Itu maksiat yang mungkin kita bisa golongkan maksiat-maksiat kecil seperti itu ya. Seperti mungkin berkata-kata tidak baik, mengadu domba atau berbohong gitu ya. Itu kan walaupun ada yang mengatakan itu maksiat besar gitu ya. Tapi hal-hal tersebut mungkin sering dilakukan yang secara tidak sadar seperti itu. Apalagi yang ditinggalkan itu adalah meninggalkan sholat ya. Ini merupakan perkara yang sangat besar sekali dalam agama kita, yaitu agama Islam ya. Karena apa? Karena sholat adalah tiang agama. Dan sholat dikatakan dalam hadis Nabi, yaitu bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan ya, dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka kita coba bedah sedikit, yaitu tentang hukum meninggalkan sholat bagi seorang muslim. Dalam hal ini, seorang muslim tersebut masuk ke dalam perdebatan para ulama. Memang sangat besar perdebatannya antara orang yang meninggalkan sholat ini, antara dia memang kafir, dan ada ulama juga yang memang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam ya. Tapi kita bisa lihat perdebatan ini sangat keras ya, sangat besar ya. Sebagian ulama ya itu menghukumi seseorang yang seorang muslim ya yang meninggalkan sholat itu bisa sampai keluar dari Islam ya. Walaupun ada juga sebagian ulama lain yang memang menghukumi bahwasannya seorang muslim yang memang masih mengetahui bahwasannya sholat itu wajib, kemudian ia meninggalkannya karena kemalasan seperti itu, atau karena kondisi lingkungannya yang tidak baik sehingga dia meninggalkan sholat seperti itu, maka tidak sampai keluar dari Islam. Akan tetapi kondisi seorang muslim tersebut masuk ke dalam perdebatan antara keluar dari Islam atau tidak keluar gitu ya. Beda dengan ketika dia tidak berzakat atau tidak melakukan puasa atau tidak melakukan haji, itu para ulama sepakat ya, orang muslim yang tidak menunaikan hal-hal tersebut tidak sampai keluar agama, hanya mereka melakukan dosa yang begitu besar ya. Akan tapi beda dengan ibadah yang bernama sholat ya. Karena tadi sholat ini adalah pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran ya. Maka kita bisa katakan untuk teman-teman yang mungkin ya dalam bulan Ramadan ini ya, mungkin mereka masih berpuasa ya karena memang ya vibes-nya berpuasa ketika bulan Ramadan ya, seluruh umat Islam di seluruh dunia ini berpuasa ya. Sehingga ada rasa tidak enak kalau tidak berpuasa mungkin ya bagi teman-teman yang seperti itu. Atau pastinya akan mendapat teguran ya ketika dia mungkin makan di tengah orang-orang yang sedang berpuasa ya. Akan tapi kalau sholat ini memang dia bisa bilang sudah sholat belum? Sudah, walaupun dia tidak sholat gitu ya. Sehingga kalau memang perihal meninggalkan sholat ini dia tidak perbaiki atau dia tidak segera bertaubat ya, tadi seorang muslim ini akan dianggap oleh ulama-ulama yang tadi ya mengatakan bahwasannya seorang muslim yang tidak meninggalkan sholat itu keluar dari Islam, maka akan dianggap oleh ulama-ulama tersebut bahwasannya puasa yang dilakukan itu batal
Ya, karena seorang yang keluar dari Islam tidak sah untuk melaksanakan ibadah amal soleh. Kan tapi ada juga ulama-ulama lain yang memang mengatakan tidak sampai keluar dari Islam apabila seorang tersebut meninggalkan sholat, tapi dia masih tahu sholat itu wajib, seperti itu. Maka bagaimana solusinya untuk teman-teman yang seperti ini? Maka haruslah cepat-cepat bertaubat ya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan ya. Kenapa? Karena sholat ini ibadah yang atau perkara yang sangat besar sekali bagi umat Islam, bagi seorang muslim ya. Mungkin seorang muslim yang udah terlalu sering ya meninggalkan sholat, dia akan kesulitan ya untuk melakukan sholat ya. Sebenarnya kesulitannya bukan dari dirinya, akan tapi dari godaan syaitan ya. Syaitan akan menggoda dirinya atau akan membisiki bisikan yang tidak baik berupa buat apa sholat, karena sudah banyak sekali sholat yang ditinggalkan ya. Percuma melakukan sholat ya, tapi sudah banyak sekali sholat yang ditinggalkan, seperti itu. Maka bisikan-bisikan seperti itu harus segera dibuang ya. Karena apa? Karena bisikan seperti itu akan memperparah kondisi seorang muslim baik di dunia ya maupun di akhirat. Apa kondisi di dunianya? Kondisi di dunia bagi seorang muslim yang bahkan bukan melalaikan lagi, bahkan meninggalkan sholat ya, itu pasti hatinya itu atau perasaannya selalu tidak tenang ya. Kenapa? Karena default kita ini sebenarnya mudah sekali untuk melakukan sholat, tapi ketika ingin melakukan sholat ada saja godaan syaitan yang membisiki untuk tidak melakukan sholat ya, agar dia tetap berada pada keburukan. Maka kondisi tersebut harus segera ditinggalkan, dan seorang muslim harus segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya, sehingga kedepannya atau waktu sholat berikutnya dia bisa langsung tunaikan sholatnya ya, sehingga puasanya bisa memberikan manfaat kepada dirinya, dan dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan di mana pintu surga itu dibuka lebar sekali, kemudian pintu neraka itu ditutup rapat-rapat, dan syaitan itu dibelenggu, serta ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana di dalamnya kalau kita bertepatan dengan malam tersebut, maka dosa-dosa ya yang kita lakukan baik besar ataupun kecil ya, kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bertepatan doa tersebut diijabah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.